Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tita Mukhlifah Rubiati Eskom, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Saat ini saya mengabdi di SMKS Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo. Hari ini Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 10 TKJ. Mata pelajaran informatika, elemen sistem komputer dengan materi pokok, komputer dan komponen pendukung. Dan inilah videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah baik ya. Baiklah, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran hari ini diberikan kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Untuk hari ini silahkan dipimpin oleh Arif. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, gimana pembelajaran hari ini sebelum pelajaran ini tadi seharian? Semangat ya? Lancar ya pembelajaran hari ini? Oke, baiklah. Sebelum kita mulai, saya akan memeriksa dulu kehadiran kalian. Siapa hari ini yang hadir dan tidak hadir? Oke, Ahmad Aziz? Ada? Ahmad Faiz? Widya? Alhamdulillah hari ini masuk semua ya. Oke, baiklah anak-anakku semua. Ada quote hari ini untuk kalian. Ya, supaya kita tetap bersemangat dalam belajar, melakukan hal-hal yang baik ya, menuntut ilmu dan melakukan kewajiban kita yang harus kita laksanakan ya. Ada video untuk kalian. Oke. Apa di sini yang tertulis? Artinya adalah tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu. oke. Tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu. Artinya apa ya kira-kira ini? Apa hubungannya dengan kalian sebagai seorang siswa? Ayo. Berarti kalau tidak akan kembali hari-hari yang telah lewat atau yang telah berlalu, berarti kita harus memanfaatkan waktu dengan maksimal, dengan sebaik mungkin. Banyak sekali yang contoh ini ya, contoh. Diberi waktu oleh guru, diberi tugas dan waktunya mengerjakan adalah 1 minggu, ya kan? Nah sampai rumah ini udah mas semangat membara nih, ya kan? Wah tadi tugasnya kayaknya menyenangkan, aku mau ngerjakan di rumah nanti, sampainya di rumah. Sampai di rumah ternyata apa? Ternyata di grup ada berita, ada yang ngajak main, ya kan? Akhirnya tadi semangat mau ngerjakan, akhirnya lupa, ya gak sih? Contohnya seperti di video ini. Ya anak-anak, mari kita mulai kelas online pertemuan yang ke-7 ini.
Sabit. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dia terlambat mengumpulkan tugas. Ada nggak sih yang seperti di video tadi? Ada nggak sih? Nggak ada ya, semua rajin pastinya ya. Nah, jadi dari video tadi kita dapat belajar apa coba? Jangan menunda pekerjaan, jangan menunda tugas karena kita tidak tahu apa yang terjadi besok, ya kan? Nah, kita mungkin mikirnya masih ada waktu 6 hari, tapi kita nggak tahu yang terjadi di 6 hari itu. Bisa jadi ada tugas lain dari guru yang lain. Bisa jadi, alhamdulillah, ternyata kita sakit, ya kan? Jadi mumpung kita sehat, mumpung kita bisa, segala sesuatunya kalau bisa dilaksanakan sekarang, bisa dilaksanakan hari ini, kita kerjakan. Jangan pernah menunda-nunda. Kalian akan merasakan betapa dahsyatnya ya kekuatan niat yang langsung dilaksanakan. Ya. Jadi ada tips juga untuk mengerjakan tugas ya. Sampai di rumah beri tenggat waktu sampai jam segini saya sudah harus menyelesaikan atau mengerjakan tugas yang ini. Jam SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa hebat. Oke, sip. Masih semangat berarti ya. Baiklah anak-anakku. Kemarin di pertemuan terakhir materinya apa ya? Kemarin. Oh, ternyata integrasi aplikasi Office. Oke, baiklah. Ada yang masih ingat integrasi itu apa artinya? Nah, mengumpulkan bisa, menggabung juga bisa ya. Oke, betul. Nah, contohnya apa? Integrasi aplikasi Office yang kemarin sudah kalian pelajari. Contohnya membuat apa kemarin? Oke, menyisipkan apa? Ya, dari Excel ke Microsoft Word. Selain itu Microsoft Word, ada nggak sih yang bisa disisipkan tabel dari Excel? PowerPoint ya, betul sekali. Kalau kemarin kalian sudah merasakan manfaatnya dengan menggunakan aplikasi Office, nah untuk hari ini kita akan belajar tentang komputer itu sendiri, ya. Karena kalian sudah menggunakan komputer, kita juga harus tahu apa sih itu komputer. Di sini saya punya materinya, ya. Saya akan play di PowerPoint. Oke. Sudah nampak ya? Jadi hari ini kita akan belajar sistem komputer ya. Untuk materi pokoknya adalah komputer dan komponen pendukungnya. Gitu ya. Oke. Nah, di sini ada juga. Nah, tujuannya apa ya kita mempelajari materi ini? Nah, tujuannya adalah supaya apa? Supaya kalian dapat mengidentifikasi. Mengidentifikasi itu apa kira? Ya, mengenali. Ya, mengidentifikasi komponen penyusun di dalam komputer. Jadi nggak cuma memakai saja ya, tapi juga kita harus tahu komponen-komponen apa saja yang tersusun di sana. Setelah itu kalian dapat mengenali apa saja komponennya, kemudian kalian nanti diharapkan juga dapat apa? Membedakan fungsi-fungsinya. Yang komponen A untuk ini, yang komponen B fungsinya untuk ini dan seterusnya. Nah, setelah membedakan fungsinya, nanti diharapkan juga kalian bisa menjelaskan cara kerjanya masing-masing. Ya, jadi nggak cuma bisa memakai, tapi kita juga harus tahu apa itu komponennya, kemudian nama-namanya apa, kemudian fungsinya apa, itu kita juga harus tahu, harus paham gitu ya. Ini adalah tujuan kita belajar hari ini. Nah, kemudian, nah di sini ada, nah kira-kira ada yang tahu nggak ya bagaimana cara komputer
diskusi atau ada request, ya kan? Ya, jadi komputer adalah sekumpulan apa? Perangkat keras. Ya, sekumpulan perangkat elektronik yang dapat diprogram. Untuk apa? Untuk menerima perintah, untuk menerima data mentah ya, yang nanti akan diproses. Gitu ya. Jadi ada perangkat keras ya, ada perangkat yang nanti digunakan atau digunakan untuk memproses dari keseluruhan data yang dimasukkan. Oke ya, kemudian untuk komputer sendiri mempunyai 3 komponen utama. Ya, ada 3 komponen utama, yaitu ada hardware, software, dan firmware. Oke. Nah, hardware adalah ternyata apa? Dia juga salah satu disebut komponen utama komputer yang dapat dilihat oleh mata, dapat diraba. Oke ya, jelaskan namanya juga hardware ya. Selanjutnya ada software. Nah, software tadi ada hardware, ya kan? Sekarang ada software. Kalau software ini ada berarti apa? Dia adalah perangkat lunak, perangkat yang digunakan untuk apa? Untuk apa? Untuk menjalankan suatu aplikasi. Selanjutnya di sini ada apa lagi? Ada yang terakhir yaitu brainware. Komponen utama yang ketiga adalah brainware. Siapa brainware? Kita lah brainware-nya. Contohnya siapa itu brainware? Programmer. Ya, ada programmer, ada gitu ya. Tuh, ada operator. Nah, ada juga yang mengoperasikan komputer pada saat ujian, itu namanya adalah proktor. Ya. Oke. Oke, berarti tadi komponen utama komputer ada berapa? 3. Ya. Ada 3. Apa aja? Hardware, software, firmware. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Berarti sudah paham semua? Ya? Oke, baiklah. Kalau sudah paham, kita akan melaksanakan kegiatan diskusi seperti biasa. Ya, saya akan bagian LKPD dan nanti membentuk kelompok ya sebanyak 4 per kelompok. Oke, saya bagi ya kelompoknya ya. Lady, Nelly, Rani, Salsa, dan Lydia. Silakan menuju ke tempatnya masing-masing. Silakan segera menuju ke tempatnya masing-masing. Oke. Kalau sudah, nah di sini ada materi hari ini lengkap sekali. Silakan masing-masing kelompok bisa membuka, yaitu di Microsoft SID/Informatika SK ya. Silakan masing-masing kelompok membuka ini. Tapi di sini sudah saya printkan ya KPD-nya. Nanti di Microsoft ada, di yang cetak juga sudah saya printkan. Silakan. Yuk silakan. Silakan dibuka. Nah, dibaca dengan teliti perintahnya. Kan ini sudah ini loh, ini sudah sampai ini. Kamu ikut ini kan pas. Kamu sama ini pas, ini juga sama ini ya. Ini ketiga ini juga ketiga. Oke ya. Sebelum dikerjakan silakan dibaca dengan seksama petunjuk yang ada di LKPD ya. Oke. Kemudian setelah itu bisa kalian cari berdiskusi untuk mengerjakan soal yang ada di sana. Bisa
mencari referensi di buku, di LKS, bisa juga di internet. Ada juga sudah tersedia di materi di microsite yang sudah saya sediakan ya. Silakan dikerjakan, waktunya 20 menit ya. Baik, dari sekarang. Baiklah, sudah ya, sudah selesai. Kita akan presentasikan hasil diskusi kalian. Baiklah, kita akan mulai dari kelompoknya siapa ya? Urut dari kelompok 1 ya. Berarti kelompok 1 itu kelompoknya Ahmad Aziz ya. Ya, oke. Silakan kelompok 1 maju. Sudah selesai kan? Ya, silakan maju. Yang lain memperhatikan dan menanggapi presentasi dari kelompok 1. Silakan maju. Perkenalkan diri. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain menanggapi dan memperhatikan. Kami dari kelompok 1 yang bersangkutan Arif Sugiarto, Alfifalo Farhain, Ahmad Adis Kurniawan menjelaskan tentang komponen yang ada di dalam CPU. Nomor 1, sama motherboard penggunaan untuk menghubungkan setiap komponen komputer tersebut agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain, menyatukan semua perangkat keras komputer menjadi satu kesatuan. Ya, betul. Selanjutnya, yang lain silakan menanggapi ya, silakan didengarkan. RAM untuk menyimpan data sementara dari suatu aplikasi yang bisa dijalankan secara acak. Nomor 3, VGA card sebagai pengolah data grafis sebelum ditampilkan ke monitor komputer. Nomor 4, hard disk sebagai tempat penyimpanan data secara konvensional yang umum digunakan. Nomor 5, power supply berfungsi untuk meneruskan atau mengalirkan listrik ke setiap komponen komputer agar dapat beroperasi. Ya. Ada tanggapan atau ada yang akan ditambahkan atau ditanggapi?
Apakah jawabannya benar? Kira-kira? Apakah itu semua adalah komponen yang ada dalam CPU? Ya, betul sekali. Oke, berarti jawabannya betul sekali. Ada diskusinya bagus. Terima kasih. Silakan ditutup. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya dikumpulkan. Terima kasih. Selanjutnya kelompoknya Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini mempresentasikan sistem komputer. Nama kelompok Abdullah Farisa, Amalia Safitri, Aminya, Fadia Firzal. Oke, silakan. Komponen komputer. Untuk menghubungkan setiap komponen komputer tersebut agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Prosesor digunakan melakukan pemrosesan data dan informasi pada komputer, mengintegrasikan seluruh komponen internal yang ada pada komputer serta meningkatkan performa komputer. Ya. Ketiga adalah menghubungkan data dari suatu aplikasi seperti sejarah acak. 4. Harddisk untuk media penyimpanan data serta media penyimpanan instalasi dari sistem operasi yang digunakan untuk menjalankan CPU. 5. VGA card sebagai pengolahan data grafis sebelum ditanyakan ke monitor komputer. Sudah selesai, sudah semuanya. Ada tanggapan? Sudah benar jawabannya? Oke, terima kasih, bisa ditutup. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Oke, untuk yang lain silakan dikumpulkan KKPD-nya. Yang belum dikumpulkan KKPD. Sudah semua? Ada yang belum ya? Kurang satu? Sudah? Oke, baiklah. Ya. Terima kasih sudah menyelesaikan tugas diskusinya hari ini. Selanjutnya adalah silahkan mengerjakan tes formatif yang ada di microsite di menu evaluasi. Ini adalah tugas individu, jadi dikerjakan secara mandiri. Oke, silakan yang bawa handphone boleh pakai handphone, yang tidak membawa silakan pakai PC atau laptop. Sudah semua? Bisa dilihat ya skornya masing-masing ya? Bisa. Nah, untuk yang nilainya 70 ke atas nanti di
mengerjakan yang pengayaan. Sedangkan yang kalian nilainya 60 ke bawah nanti mengerjakan perbaikan. Oke? Oke ya. Nanti di rumah dikerjakan ya. Oke, baiklah. Kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini ya. Oke, semua menghadap ke sini. Sudah semua selesai? Sekarang menghadap ke sini semua. Menghadap ke depan semuanya. Kursinya boleh dibalik. Oke. Baiklah. Tadi hari ini kita sudah belajar materi apa? Sistem komputer. Nah, dalam sistem komputer ada 3 komponen utama ya. Sebutkan apa aja itu? Oke, betul sekali sih. Nah, ada hardware. Berarti hardware itu adalah apa? Perangkat keras. Nah, perangkat keras dibagi menjadi berapa jenis? Ada yang ingat tadi? 4. Apa saja tuh? Ya, Lydia, apa aja? Masukkan. Pemrosesan, alat keluaran, hasil atau penyimpanan. Betul sekali. Nah, berikan contoh ya perangkat masukan atau input device. Ya, ayo Armia. Untuk memasukkan tadi perangkat input apa aja? Input device, mic, apa lagi? Mouse ya, betul. Keyboard, ada lagi? Joystick. Mau ditambah? Ada lagi yang bisa menambahkan? Mic sudah. Yang untuk mengambil gambar namanya? Kamera. Itu adalah untuk perangkat input. Kemudian ada perangkat apa selanjutnya? Setelah di input berarti terus diproses oleh siapa? CPU. Nah, di dalam CPU itu ada apa aja sih? Motherboard. Ada Vega akar. Ada RAM. Ada hard disk. Ada. Nah, yang kemarin kalian ujian praktek pasti sudah tahu, sudah memasang juga di slot-slot di belakang CPU juga kan? Nah, berarti di sana juga ada port-port juga. Selanjutnya ada perangkat keluaran atau output. Contohnya apa, Rasa? Speaker. Sasa? Alat keluaran? Monitor. Arif apa lagi? Printer. Ya. Joystick. Are you sure? No. Oke, berarti apa dong? Alat keluaran. Untuk menampilkan hasil yang sudah diproses. Ya, monitor. Setelah kita sudah memproses, mengerjakan seluruh perintah, seluruh aplikasi yang kita gunakan, maka data yang dihasilkan disimpan di mana? Di storage. Contoh storage apa aja? Flash disk, hard disk, cloud, ada lagi CD, DVD bisa. Ada media penyimpanan baru yang menggantikan hard disk yang lebih cepat, namanya adalah SSD. Nah, tadi ada hardware, kemudian ada software. Dibagi menjadi berapa software itu? Betul, 3. Apa aja? Software yang pertama? Sistem operasi. Contohnya apa tuh software sistem operasi? Windows, ya, Linux, Android, iOS, betul sekali. Kemudian software yang kedua adalah software bahasa pemrograman. Contohnya apa tuh? PHP, C++, Java, oke, ya, Python dan lain-lain. Setelah itu yang ketiga apa?
Iya betul, software aplikasi yang digunakan untuk bekerja sehari-hari, ya kan? Contohnya apa tuh? Corel, Word, Excel, ya. Canva. Nah, kelas ini favoritnya Canva ya. Oke, sip, bagus sekali. Setelah ada hardware, ada software, kemudian yang terakhir ada brainware. Siapakah brainware? Pengguna kita lah, ya. Sebagai apa kalian nanti kira-kira pengennya? Brainware sebagai apa nih? Kantor. Sebagai apa nih? Apa sebagai programmer? Apa yang lain? Ya. Digunakan di mana saja? Siapa saja yang brainware ini? Biasanya bekerjanya di mana tuh? Sekolah, ya kan? Bisnis di rumah-rumah pun sekarang dalam mengelola bisnis pribadinya juga menggunakan komputer. Rasanya ada yang kurang kalau kita nggak punya komputer. Komputer tidak harus berbentuk yang desktop, tidak harus berbentuk laptop. Handphone yang kita gunakan itu juga namanya komputer, ya kan? Di sana ada aplikasi-aplikasi yang ada di komputer juga kan? Sama, hanya saja bentuknya yang kecil, tapi manfaat dan fungsinya sama. Keren ya? Kalian ini generasi yang beruntung sekali. Semuanya sangat mudah, ya kan? Semua ada plus minusnya. Itu pun kalau tidak digunakan juga sia-sia, tidak mendapatkan manfaat yang seharusnya, yang bisa digunakan, yang bisa diambil, gitu ya. Nah, oke anak-anakku semua, nanti jangan lupa untuk mengerjakan apa? Pengayaan dan perbaikan bagi yang nilainya 60 ke bawah. Langsung dikerjakan setelah beristirahat nanti di rumah ya. Seperti yang tadi di video, jangan menunda-nunda. Nah, apalagi sesuatu itu yang kira-kira mudah itu kadang-kadang malah disepelekan, lah gampang gitu kan ya. Padahal itu kalau tidak benar-benar niat dan langsung dilaksanakan juga tidak selesai. Ya, baiklah. Untuk materi kita minggu depan adalah apa? Jaringan komputer dan internet. Nah, nanti di rumah sebelum pertemuan kita minggu depan, silahkan dibaca-baca dulu ya. Di buku ada, di LKS ada, di referensi di mana-mana, di buku, di internet juga ada banyak ya. Jadi kalian sudah punya bayangan kira-kira saya nanti minggu depan akan mempelajari apa. Ya, oke. Anak-anakku semua tetap semangat belajarnya ya. Memanage waktu itu sangat penting ya. Apalagi kalian sebagai seorang pelajar, banyak sekali kegiatan yang harus diikuti dan dijalankan. Banyak tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru yang kalian juga harus membagi waktunya ya. Maka dari itu jangan menunda-nunda. Baiklah anak-anakku semua, cukup sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk diri sendiri dan nanti bisa diajarkan atau dimanfaatkan di waktu yang akan datang ya kan. Kemudian diajarkan kepada orang lain. Ingat, ilmu yang tidak diajarkan atau tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Baiklah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, Lady silakan dipimpin doanya.